wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, seperti biasa tidak bosan-bosannya kita meningkatkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang sudah amat sangat banyak memberikan pertolongan, kenikmatan dan lain sebagainya kepada kita. Mudah-mudahan hadirin kita bisa menjadi golongan orang yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga kita di dunia ini betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan betul-betul dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa hidayah Allah hadirin kita tidak ada apa-apanya. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-6. Yang ke-6. An Abi Hurairah, dari bapaknya kucing. Abu Hurairah itu kan bapaknya kucing. Ini lakob hadirin, julukan, namanya aslinya Abdurrahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, kata Nabi, al mukminu qawiyyu, orang mukmin yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya itu hadirin tidak mudah terpengaruh oleh kenikmatan yang semu, kenikmatan dunia. Orang kalau imannya lemah itu hadirin rela mengorbankan akhiratnya demi belani dunianya. Nggih. Dari pagi ngoten nggih. Panjenengan misalnya sadian jualan nggih. Sepi ra ana wong mampir blas, gak ana wong nawar. Begitu waktunya azan tiba, nggih, panjenengan diuji oleh Allah Ta'ala sing teko gemerutuk. Akeh ngoten nggih. Ya napa kira-kira ning perasaan ning hati? Tadi lo suwe sak wen-wen kate isuk meneng tok gak ana apa-apa. Mosok saiki arep ditinggal ya napa niki? Hadirin, ini iman kaitannya. Kita mau bersusah payah bangun malam, kayak Nabi kemarin kita ceritakan kakinya sampai bengkak-bengkak. Hadirin, orang yang imannya tidak kuat tidak mungkin melakukan semua itu. Hadirin, kita rela, kadang-kadang badan kita sedang tidak enak, hujan turun terus, greges rasanya, kita mau ke kamar kecil itu berat rasanya. Hadirin, orang yang imannya kuat mah dia perhitungannya bukan
sekarang, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sedikit, dingin sedikit kita perangi dalam rangka untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang imannya kuat, tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan yang semu, tidak mudah kita merelakan akhirat kita dalam rangka mencari duniawi kita. Jadi Nabi bilang al mukminul qawiyyu, orang yang imannya kuat, khairun, itu adalah lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah taala. Orang yang imannya kuat hadirin lebih dicintai oleh minal mukminid dhaif, daripada mukmin yang dhaif. Lunga nang Wonokromo atau berjalan kemana, ke Malang misalnya hadirin, kita rela meninggalkan sholat. Kita engko tak kodok engko ae, gak ono kodok niku hadirin nggih, bolak-balik kula matur. Kodok itu yang ada nggih, diling-iling nggih, kodok itu yang ada hanya karena panjenengan ketiduran nggih. Kayak tadi misalnya sakit kesele apa sakit misalnya badannya ndak enak nggih, tidur dari habis duhur, bangun-bangun habis maghrib nggih. Ini memang betul-betul tidak sengaja dan tidak ada yang membangunkan, berarti panjenengan tidak sholat asar. Maghrib ngeten iki nggih, agak eling loh, aku malah gak sholat asar. Itu namanya qadha. Itu yang boleh qadha. Gak ono ceritane qadha itu disengaja atau direncanakan. Mentang-mentang napa? Dadi terima tamu. Natos dadi terima tamu. Pacai kundine gawedhe. Pacai oleh macai jam 2. Begitu asar masuk ya apa? Ini imannya kuat, tidak mungkin dia meninggalkan. Orang yang imannya kuat. Kalau orang yang imannya lemah, kodok nek kober, kodok nek kober sian. Tidak ada di Islam hadirin nggih. Jadi kodok itu tidak ada direncanakan. Yang ada karena tadi yang pertama ketiduran, yang kedua lupa. Lupa, betul-betul lupa. Nggih. Kalau sholat panjenengan lupa tidak mengerjakan dikodok. Tapi lek puasa panjenengan lupa. Kemarin hadirin saya juga alhamdulillah oleh rezeki nggih. Kita belajar Senin Kemis. Biasanya kalau tidak puasa itu mau asar itu hadirin buat kopi nanti diminum, asarnya biar kuat, zikirnya biar betah lama. Lali lek wayahe poso, ceket-ceket buat kopi, terus ke kamar kecil, sedang dingin kopinya diminum. Begitu selesai saya minum, istri saya melihat, doh ya gak poso iki mau, masya Allah, rezeki hadirin, masya Allah. Tapi dalam hati alhamdulillah, wong kita tidak menyengaja, kita diberi oleh Allah Taala. Nggih. Kalau begitu tidak apa-apa, tidak batal puasanya, lanjutkan saja. Bahkan saya pernah 2 kali makan nggih, waktu masih dinas dulu ngajar nggih. Pertama di yayasan makan bareng-bareng, makan jenenge nang yayasan untuk bolak-balik. Kemudian setelah itu ke kantornya lembaga SMP SMA itu. Kita makan-makan lagi. Baru ada teman yang melihat, loh Pak Rahmat biasanya Senin gini puasa loh. Baru ngiling ngerti. Wis ping pindho le mangan. Nggih, rapopo nggih, rapopo. Kalau puasa melakukan seperti itu ndak batal puasanya. Nggih. Apa saja yang membatalkan puasa? Lek lupa, saniki pertanyaan. Poso-poso lali. Kumpul suami istri. Nen, lho kok guyu panjenengan? Nate kita iki rek. Lah nek lali karo-karone lali ya rapopo lali nggih. Lali ndak berdosa. Tapi nek nglali lah niki siji ceritane. Ya, tapi kalau memang betul-betul lupa tidak apa-apa. Lek puasa Ramadan panjenengan sengaja melakukan hubungan suami istri, bukan hanya batal puasanya, menggantinya tidak boleh hanya 1 hari, ya, 2 bulan berturut-turut coba. Buat ya inilah kalau orang imannya kuat tidak ada masalah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itulah yang terbaik buat kita. Bahkan orang yang imannya kuat diuji oleh Allah yang kadang-kadang
membuat lemah nggih, membuat sakit, membuat sengsara orang yang ujiannya kuat dalam hatinya berkata, apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada saya, inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata ngersulo, rumus ngeluh itu orang yang imannya kuat tidak ada nggih. Tapi orangnya yang imannya yang tidak kuat ya sering ngeluh. Mendino kok ngene ae umur bertahun-tahun bagah ngene lah, ini jenenge ngeluh. Allah sangat amat tidak suka kepada orang yang berkeluh kesah. Nggih. Sekalipun itu memang bawaannya manusia, tetapi salah satu tugasnya orang yang imannya kuat adalah menjauhkan berkeluh kesah. Nggih. Titik sampai sini wae nggih. Ikhris ala mayan fa'uka, kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah kamu mengerjakan apa saja yang fa'uka yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu, yang dapat mendatangkan manfaat kepadaku. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, lan itu sebaliknya. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang itu orang yang suka meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Nggih. Lek wong Islam kok suka melakukan hal yang tidak ada gunanya, melek bermalam-malam, sahirul lail, melek bermalam-malam tapi gak ana gunane nggih, cangkruk tok, ngobrol, rokokan ngalor ngidul, ini tidak ada gunanya hadirin. Orang yang Islamnya baik tidak melakukan seperti itu. Tapi ini ikhris ala ma yanfa'uka, dia bersungguh-sungguh mencari apa saja yang dapat mendatangkan manfaat buat dirinya. Wa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai melakukan sesuatu yang baik yang mendatangkan memanfaatkan kepada dirinya, maka fansab, dia segera memulai untuk pekerjaan yang baik yang mendatangkan manfaat lagi buat dirinya, yang lain segera dikerjakan. Wasta'in, kata Nabi, perintahnya Nabi, minta tolonglah kamu sekalian. Nggih, minta tolong kamu billahi semata-mata kepada Allah taala. Wala ta'jiz, dan jangan menjadi orang yang suka berkeluh kesah. Orang yang lemah itu kan orang yang berkeluh kesah itu. Nggih. Janganlah sekali-kali menjadi orang yang lemah atau orang yang suka berkeluh kesah. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah taala. Lho Pak, misalnya dalam perjalanan ngeten, moro-moro sepedae gembos. Nah, minta kepada Allah, ini dulu sudah kita jelaskan. Di dalam salah satu ayatnya Allah taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Wasilahnya apa? Ya perantaraan yang bisa membuat sepeda motor panjenengan atau mobil panjenengan kembali normal lagi. Wasilahnya ya datang kepada ahlinya, kemudian minta tolong. Ini hadirin, hakikatnya Allah yang menolong, tidak mungkin bisa normal kembali tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun baiknya bengkel yang menservis kendaraan kita, kalau tidak ada pertolongan dari Allah taala ya mungkin sementara bisa, tapi tidak lama akan menjadi rusak, bahkan mungkin lebih berat lagi. Baik, wa in asabaka syai'un, nah kalau menimpa ketidakenaan atau persoalan kepada dirimu, apa saja syai'un niku. Sebabnya apa ini yang menimpa kepada diri kita? Fala takul, jangan sekali-kali kau mengucapkan lau inni fa'altu kana kadza wa kadza. Aduh yo mau gak ngene no, gak dadi ngene. Ngaten iki mboten oleh hati. Nggih. Jadi mengalami persoalan apa saja yang menurut akal manusia itu ndak bener, maka janganlah kamu katakan aduh apa meneh gak ngene, mesti gak dadi kaya ngene, ndak boleh nggih kan. Walakin kul, tapi kata Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi, kul, katakanlah qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, menggariskan apa saja dulu yang ada pada kita. Kayak kisahnya, ceritanya sahabat Umar itu hadirin ketika akan masuk di satu wilayah, satu negeri, ternyata di negeri itu
sedang terjadi wabah, balak, bencana. Maka berdasarkan masukan daripada sahabat-sahabat, akhirnya sahabat Umar sekalipun ditegur nggih, dielingno keras, sahabat Umar, kau pindah dari satu tempat ini untuk menuju yang lain berarti kan kamu menghindari takdir. Kata sahabat Umar, olehnya menjawab, ya betul, aku menghindari takdir tapi menuju kepada takdir Allah yang lain. Wa masya'a fa'ala. Dan kalau Allah menghendaki, betapa banyak hadirin rencana manusia, mungkin termasuk rencana kita yang bagus, mening-mening cara wong Jawa nggih, sudah runtut kayak luar biasa. Tapi kalau tanpa kehendak Allah tidak mungkin terjadi, tetapi justru akan jadi yang sebaliknya, yang lain. Fa innal lau, karena kata-kata lau ini tadi, lau itu ya kalau atau jikalau nggih. Jikalau itu adalah kata-kata lau itu taftahu ala amali syaiton, membuka gangguan atau godaan kesempatan syaitan kepada kita. Karena itu jangan banyak mengucapkan jikalau, karena semakin banyak kita mengucapkan kata jikalau, semakin banyak kesempatan setan untuk menggoda, menggelincirkan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ilmu hadirin, kita sepele kayak gini, kalau kita amalkan insya Allah hidayah Allah Ta'ala akan selalu menyertai kepada kita. Baik, kita lanjutkan dulu nggih, nanti kita tanya jawab. Ini betul belum nggih? Belum itu kok sudah, saya mau coba di. Baik, kita lanjutkan aja. As-sabi yang ketujuh. Anhu juga dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, hujibatin nar, nggih. Neraka itu diliputi, dihiasi atau dikelilingi bisyahwat, dengan sesuatu yang menipu, menyenangkan, menggiurkan. Hadirin, ini arahnya kepada neraka. Abain dangdut nggih. Dangdut itu termasuk apa kira-kira hadirin? Ini termasuk yang hujibatin nar bisyahwat. Jadi sesuatu yang mengarah kepada neraka itu kebanyakan diliputi dengan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan buat manusia, sehingga orang kalau mengikuti nuruti kesenangan hawa nafsu itu, dia akan meninggalkan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan masuk kepada surga Allah Ta'ala. Lalu gitu terus wa hujibatil jannah, dan surga itu dikelilingi, diliputi, dipengaruhi bil makarih, ketidakenaan. Karena itulah hadirin, kenapa ngaji ini loh nggih, ngaji ini jelas, hadisnya jelas, salah satu tandanya orang calon penghuni surga. Tetapi karena ngaji ini berat, termasuk makarih nggih, termasuk banyak yang tidak menyukai, padahal jelas orang yang istiqomah, seperti riwayat yang sering kita baca itu, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge seneng nggih, istiqomah nggih, melangkahkan kakinya untuk menuju majelis taklim, maka nanti pada saatnya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi hadirin, nanti kita akan ketemu nggih satu riwayat, satu hadis yang mengatakan bahwa surga tidak ada orang yang tidak kepingin surga. Hatta orang yang jahat itu kepingin surga besok lek mati. Itu ternyata hadirin, surga itu lebih dekat dengan kita daripada serampatnya sandal kita. Serampatnya itu apa? Talinya sandal, jepitnya sandal itu sama kita kan cedek banget nggih, wis mepet nggih. Surga itu sakjane ngoten hadirin. Ini artinya apa? Allah melalui Nabi memberikan satu isyarat, satu perumpamaan bahwa surga itu amat sangat gampang untuk ditempuh. Ini loh ngrungokno ngaji tok, ngrungokno tok, ini surga.
Nggih, panjenengan ketemu dengan sesama saudara, sesama jamaah, bahkan mungkin orang yang berlainan agama sekalipun, panjenengan bertemu itu pertama panjenengan menampakkan raut muka yang cerah, yang berseri-seri, panjenengan sudah pahala sedekah. Belum kalau panjenengan senyum, nggih, berseri-seri tambah senyum sudah 2 kali hadirin. Panjenengan bertutur kata dengan baik, dengan memuji wong niku lumrahe nggih, terutama mohon maaf nggih kaum ibu, biasanya ibu-ibu niku lek dilem masyaallah. Bapak-bapak juga, tapi lek bapak-bapak biasanya gak patek untuk cuekin niku enten. Nek ibu-ibu lek dilem ketok, reaksinya kelihatan. Ini mendatangkan pahala, suka-suka saja memberikan pujian. Nggih, lek cara wong Jawa gunggungan, digunggung ngoten mekrok nggih, gede, kepalanya membesar. Hadirin tidak apa-apa nggih, mendatangkan asal yang wajar-wajar saja. Ngelem kok keliru ya malah berat. Anak wong ketemu wong sing awake rada seger ngeten nggih, mestine kan kata-katanya yang baik, ndak usah ndak gembrot saiki wae. Ini kan menyakitkan nggih. Ini kan tidak menyenangkan kepada orang yang diajak bicara. Jadi hadirin kembali ke sini, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Apa saja yang mengarahlah, maka ada ulama yang kemudian memberikan semacam keterangan atau kesimpulan nggih. Jadi apa saja yang kita tidak suka, tidak enak kita lakukan, kita kepingin meninggalkan, ini tandanya itu perbuatan apik. Bangun bengi itu kan apik banget, tapi nyatanya banyak yang kurang suka nggih. Bangun bengi, aja meneh kok bangun bengi, salat tarawih lek didawakno masyaallah ngremengi ra mumi. Ini tarawih belum terlalu malam, apalagi kalau malam. Baca Quran ringan nggih. Itu orang kalau duduk di masjid, saya sering di tempat saya sana hadirin, begitu datang ke masjid itu lungguh duduk. Yang dikeluarkan pertama kali apa? Nah, pengalaman ini. Wah, HP ini dibuka sampai mulai masuk masjid, sampai adzan dikumandangkan, adzan mari loh sik pangkah. HP sian. Komat selesai baru klitik-klitik hadirin. Luar biasanya lagi, begitu salam tidak segera tasbihnya yang diputar atau kalimat-kalimat thayyibahnya, HP-nya ditokno maneh, masyaallah. Ini makarih hadirin. Jadi melakukan kebaikan itu diganti dengan kekurang baikan. Karena itulah hadirin, orang yang mampu memerangi ketidakenaan seperti ini, orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kepada neraka itu yang berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan duniawi semata. Baik, kita lanjutkan lagi dulu. As-samin yang ke-8. Oh, iki sudah terkenal hadirin hadis ini hadirin. Tapi tidak apa-apa kita ngaji nggih. Sebuah riwayat dari Abi Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala, kata Abi Abdillah, sholaitu suatu malam aku sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, di satu malam. Niki hadis sing nerangno Nabi sholat berjus-jus yang dibaca itu nggih. Di satu malam faftataha, rupanya beliau membuka bacaannya surat setelah Al-Fatihah itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya hadirin. Maka ketika beliau membaca sudah lebih dari 50 ayat, wakeh wisan nggih. 50 ayat, si Abi Abdillah tadi itu berkata dalam hatinya berkata, paling Nabi nanti rukuk ketika beliau sampai indal mi'ati ayatin, sampai di 100 ayat. Dalam hatinya Abi Abdullah, rupanya ndak hadirin, begitu sampai 100 ayat summa mado, beliau masih melanjutkan, fakultu yusolli biha, paling-paling nanti Nabi rukuk menyelesaikan surat Al-Baqarah ini dawa banget, perang juz Al-Baqarah niku. Nggih, 3 juz lho, coba niku
niku mboten niku tok, sing ditambah malih 1 rakaat hadirin. Sumaftataha, ternyata ketika selesai surat Al-Baqarah beliau memulai kembali Ali Imran. Oh coba. Surat ketiga. Ya napa lek jamaah dhewe dibacane surat ngenten nggih. Hadirin saya jelaskan, saya umumkan haram imam nggih, imam lho nggih. Imam ngimami surate kaya ngenten haram. Kenapa? Ya lek sing makmum iki wong sing padha karo dhek kabeh. Nek makmume dalam musafir, makmume wis tuwa, makmume kebelet dan seterusnya, apa ndak menyiksa namanya. Maka Nabi menganjurkan itu lek ngimami nggih, kalau misalnya sholatnya sholat subuh itu yang dibaca ya kurang lebih surat Al-A'la, Sabihis sama Hal Ataka. Kurang lebih nggih samonten niku itu baik untuk dirinya dan untuk jamaahnya. Kadang-kadang jamaah enten kok sing diwacana surat Al-A'la niku wis kul huwallahu ahad ngoten nggih. Piye? Kan artinya ndak suka lek dawa-dawa. Lah Nabi ini kenapa baca begitu panjang? Nabi ndak ngajak. Nabi tidak ngongkon Abi Abdillah tadi jadi makmum, ndak. Nabi sholat dengan sendirinya beliau. Nabi sholat tibae Abu Abdillah dan mungkin ada temannya yang lain melu karepe dhewe, ndak disuruh oleh Nabi. Ya rasakno lek kon kesel. Ternyata selesai Ali Imran hadirin, belum selesai di situ sumaftataha. Beliau mulai kembali napa? An-Nisa. An-Nisa surat keberapa, Bu? Nisa ini jamaknya, nama jamaknya orang perempuan. An-Nisa itu lek satu orang namanya mar'ah, perempuan, tapi lek banyak perempuan namanya An-Nisa. Surat yang keempat Bu nggih, dieling-eling nggih. Ini artinya bapak-bapak sekalipun sudah tua kayak Pak Haji Sahri ini, nikah perempuan sebanyak 4 boleh Pak. Halo. Karena itu surat An-Nisa ditaruh di urutan nomor 4. Aja lali lho nggih. 3 Ali Imran, 2 Al-Baqarah. Yang pertama surat apa? Al-Fatihah, itu surat pertama nggih. Nah, hadirin ndak cukup ngoten tok nggih, sampai An-Nisa selesai masyaallah. Makin panjenengan lihat An-Nisa selesai itu sampai pirang juz itu. Ini 1 rakaat dan oleh maca mboten ngebut ngoten mboten. Yaqra'u, beliau Nabi membaca mutarasilan. Mutarasilan ini amat sangat tartil, alon-alon oleh maca. Gak kayak awak dhewe maca kaya dikejar setan ngoten. Ndak. Di samping alon-alon idza marra bi ayatin fi tasbih, kalau ketemu ayat yang menerangkan tasbih sabbaha, beliau bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin itu atau mungkin tasbih yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, juga tasbih. Ini dilakukan oleh Nabi. Wa idza marra bisu'alin, kalau ketemu ayat yang menerangkan tentang doa, sa'ala, maka beliau berdoa. Kayak misalnya akhir Al-Baqarah niku. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina. Di Ali Imran juga ada Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an'am dan seterusnya. Hadirin beliau tambahi dengan doa-doa yang lain. Ya Allah, pirang jam itu 1 rakaat ya. Kula niku maca Al-Baqarah niku doae suwi. Wa idza marra bi ta'awudin, kalau beliau menjumpai ayat yang isinya permohonan perlindungan, ta'awwada, maka beliau juga mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sowe hadirin wis lah, lek kepengin sumrap raose panjenengan coba mawon nggih. Oleh kok maca nggih. Nah ini saya singgung dulu, kayak pernah ditanyakan nggih, apa boleh Pak sholat itu sambil membuka Al-Quran baca, bukan apalan? Boleh nggih, boleh loh nggih, bukan harus. Boleh dengan harus lain. Boleh, tapi si Abdul kalau tidak melihat. Kenapa? Alasannya kalau baca itu perhatiannya banyak dicurahkan kepada mushafnya ini, kepada kitabnya Al-Quran ini. Dia perhatikan panjang pendeknya dan seterusnya, belum memperhatikan bukae, keliwat apa ndak mau dan lain sebagainya, banyak. Yang kedua, dengan membaca kayak gini boleh, sekali lagi boleh, itu panjenengan
melanggar perintahnya Nabi bahwa orang yang sedang sholat itu pandangannya dicurahkan kepada tempat sujudnya. Nggih. Makanya ya ojo merem, nggih, salat itu ndak usah memejamkan mata, dibuka tapi diarah ke tempat sujud. Kenapa? Akeh alasannya nggih. Zaman beliau dulu masjidnya itu belum kayak gini hadirin. Masjidnya pasir ya, banyak kerikil-kerikil segala macam, sehingga juga tidak jarang binatang melebu nang masjid. Dan beliau ada di sebuah riwayatnya, nanti kita ketemu. Kalau ketemu dengan 3 apa 4 itu binatang hitam, bunuhlah. Di antaranya adalah ular. Di sana dulu kebanyakan ular warnanya hitam hadir. Salah satunya itu. Lalu terus ada ular masuk, kita sedang sholat diperintah oleh bunuh. Orang lek tahu ada ular masuk niku melek napa merem? Gak mungkin tuh merem. Makanya sing apik salat niku melek. Nggih. Orang niku lek dibiasakan merem. Apa sih bahasanya merem itu? Memejamkan mata. Mata itu semakin dipejamkan, niku semakin kuwetok kabeh. Nggih. Karena itu saya juga tidak ngerti katanya anak-anak muda itu kenapa orang ciuman itu kok dengan memejamkan mata. Karena dengan memejamkan mata ini segala macam akan terasa di dalam pekerjaan itu. Tapi dibuka cuma jangan diperhatikan lah yo sajadahe koyo ngene iki regane piro ya. Lah ini ya ndak boleh. Dibuka mata, diarahkan ke tempat sujud, tapi dalam pandangan kosong. Karena apa? Hati kita hanya fokus kepada Allah Ta'ala, jangan kepada yang kelihatan itu. Kecuali nggih panjenengan eling-eling niki fikih salat penting niki nggih. Jadi harus mengarahkan pandangan matanya ke tempat sujud, kecuali satu, ketika panjenengan rukuk. Lek rukuk jangan dilihat tempat sujudnya, tapi pandangan matanya diarahkan pas ke bawahnya muka panjenengan. Kalau diarahkan ke tempat sujud makin kepalanya terangkat, neng apa jenenge? Nongol ngeten, karena tempat sujudnya sana. Yang kedua kata ulama ketika tasyahud atau tahiyat gitu. Saya tidak menjelaskan apa gini apa meneng tok Pak. Itu banyak pendapat yang mengatakan, bahkan ada yang at-tahiyatul pun ngeten sampai selesai. Ada yang ketika illallah ada, nggih. Ada yang at-tahiyatul tok terus balik malih. Ini juga apa ya, tidak terlalu urgen tapi sebaiknya juga diketahui. Saya tidak membahas itu, cuma ketika kita tahiyat ini pandangan mata kita ke sini. Yang kedua ini, kecuali yang kedua. Yang ketiga ketika panjenengan sujud itu sebaiknya juga bukan merem sujud itu, tapi ke hidung atau ke tempat bawahnya. 3 ini hadirin kecuali yang tadi itu. Karena itulah maka saya kembali, sholat dengan membaca mushaf itu boleh, cuma masih afdol dengan tidak membaca atau dengan hafalan. Yang ke berapa? 3. Kenapa afdol hafalan? Karena ya sekali lagi orang yang dengan membaca ini perhatiannya lebih banyak kepada teknis membacanya, bukan kepada kandungannya. Orang yang membaca ayat dengan moco ini jarang, yang sampai meresapi kemudian bisa meneteskan air mata jarang. Tapi orang yang meresapi kandungannya, betapa banyak imam-imam di Mekah atau Madinah itu yang ketika sholat sampai ngguguk nangisnya luar biasa. Tidak jarang kita juga pernah. Kenapa? Karena tersentuh dengan apa yang sedang kita hayati waktu kita baca Al-Quran itu. Luar biasa hadirin. Al-Quran salah satu kehebatannya, salah satu saja ini, kalau panjenengan baca dengan penuh penghayatan, ngerti kandungannya, sekalipun tidak sedang sholat panjenengan bisa meneteskan air mata. Itu salah satu kelebihan Al-Quran. Tapi bertahap orang yang mesti bahasa Jawane serotok gerudal-geradul dereng sampai, kudu sabar sih, latihan sampai ke sana. Ngaten nggih? Kembali ke sini,
kalau beliau sampai kepada apa ayat yang menerangkan ta'awwada, beliau mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Mari ngoten baru rukuk hadirin. Lah rukuknya ya tidak sembarangan. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Nggih. Ini apa? Ini bacaan beliau sebelum surat Idza Ja'a Nasrullah niku surat apa jenenge An-Nasr nggih. Itu turun. Begitu itu turun, beliau sujud atau ruko, beliau banyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nanti ada riwayatnya, ada nanti. Ini saya sindir saja, saya singgung saja. Nanti ketemu kita. Hadirin, beliau baca ini waktu itu, nggih, subhana rabbil azim, gak atik dihitung. Nggih, ping pira, Pak? Wis bos pokoke maca terus. Fakana ruku'u lain maca niki wau dalam rukuknya itu nahwan, nggih, hampir menyamai mingkiami dari berdirinya. Coba lek maca surat Al-Baqarah sampai mari, surat Ali Imran mari, An-Nisa mari, niku pirang menit kira-kira. Lah ruku' nggih hampir sama dengan itu. Lek rukuknya hampir sama dengan itu, oleh maca subhana rabbil azim ping pira kira-kira? Panjenengan hitung piyambak mawon tolong nggih. Enggak sanggup kok hitung. Jadi ini hanya sekedar apa ya? Pengetahuan yang harus kita ketahui bahwa beliau sekalipun sudah dijamin surga dan tidak mungkin masuk neraka itu oleh ibadah lu mesti kaya ngene. Lah awake dhewe piye? Nah, ini hadirin orang yang pandai mengambil iktibar akan menjadikan sebagai pelajarannya. Terus Wakana ruku'un nahwan min qiyami. Summa qala sami Allahu liman hamidah. Iktidal, bangkit dari ruku', baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, ini juga kalau waktunya panjang itu bisa diterangkan lebih jauh hadirin. Nabi bacanya ini pertama kali ketika ada sahabat yang ikut berjamaah, rupanya sahabat ini tidak baca ini, tidak Rabbana lakal hamdu, tapi Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Sami ayat Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Selesai Nabi salat, beliau tadi mendengar ada orang yang baca kayak gitu. Nabi tanya, sopo sing maca kaya ngono mau? Wedi kabeh hadirin. Nggih, khawatir kalau Nabi akan marah. Rupanya tidak hadirin. Tahukah engkau? Nggih, jari apa? Jari Kanjeng Nabi, tahukah engkau ketika kau tadi baca itu ribuan malaikat berebut untuk melaporkan kehadiran Allah Ta'ala. Coba hadirin. Lek awake kira-kira ya napa? Bid'ah kon, sesat kamu. Sopo sing muruki ngono iku? Sopo sing ngkon maca kaya ngono? Coba. Begitu bijaksananya Nabi, begitu santunnya Nabi, gak gampang-gampang ngarani orang lain bid'ah atau sesat. Nggih. Bahkan hadirin, kalau panjenengan habis wudu, panjenengan sholat sunnah itu yang melakukan pertama kali sahabat Bilal hadirin. Nabi belum pernah mengajarkan itu. Begitu Nabi Mi'raj, nggih. Mi'raj nggih bener nggih, Isra Mi'raj nggih. Di surga itu sudah kedengaran sahabat Bilal itu lek sandalan mulai melaku niku lain daripada yang lain hadirin, karena bakia yang dipakai konon begitu nggih. Tadi krek diseret. Begitu kali panjenengan ibu-ibu yang pakai sepatu itu melakukan yang kata tak. Indah sahabat Bilal krek. Lah itu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa suaranya itu? Itu suaranya sandarnya sahabat Bilal Muhammad. Katanya sahabat. Jadi Nabi tahu kalau itu suaranya sahabat Bilal, itu diterangkan oleh malaikat Jibril. Begitu turun ke bumi, paginya cepet-cepet Bilal dipanggil. Bilal, opo sing mbok lakoni iki? Lu kenapa Rasul? Suara sandalmu luwih ning swarga. Coba. Ini Nabi yang bilang. Rasul jawabnya sahabat Bilal, kami para sahabat dan terutama saya tidak pernah melakukan apa saja wahai Rasul kecuali apa saja yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Tapi untuk saya
saya pertama tidak pernah lepas wudu, batal wudu meneh. Nggih, kaya panjenengan nggih, batal wudu malih. Isa sahabat Bilal. Wong sing dimakan yo kering-keringan. Terutama kurma. Lah nek awake dhewe ndak sekolah non wedes ya mlebu soto, mlebu sate, mlebu bakso, mlebu rawon, gak ketinggalan. Kon kuat ngempet apa buang gas ya apa diluke wis mules wetenge. Sahabat ini dari subuh gitu sampai apa pertengahan duha itu kuat nahan ndak batal. Dan kata sahabat Bilal, saya tidak pernah wudu Nabi kecuali setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Coba Nabi juga ngomong bi'ah kamu itu sopo sing ngongkon sholat sunat 2 rakaat habis wudu itu. Coba apa kata Nabi? Justru kau termasuk salah seorang yang cerdas di mata Allah Ta'ala. Coba dapat pujian. Dan itu merupakan hadis, namanya hadis takriri hadirin. Itu salah satu, bukan hanya itu, yang lain masih banyak. Jadi hadis itu ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi. Takrir itu adalah apa nggih? Kok angel aku ngomongnya? Pembolehan Nabi, pengakuan Nabi atas apa yang dikerjakan oleh orang lain. Nabi membolehkan, Nabi mengizinkan, Nabi mengakui. Termasuk ini sholat sunat 2 rakaat itu kemudian dikenal sholat sunat 2 rakaat sesudah wudu namanya sholat sunat syukrul wudu. Ngaten nggih? Dan halo, saya ingatkan, kalau ada orang habis adzan maghrib kemudian ada orang sholat, jangan sekali-kali kemudian dituduh bid'ah ini. Sopo sing diikuti. Ngeten iki hadirin menandakan kalau faham pengalamannya masih sempit nih. Orang yang pengalamannya luas paling tidak kan ngomong ngeten. Mungkin qobliyah maghrib ndak ada, tapi liyane qobliyah maghrib kan akeh. Gitu. Ada tahiyatul masjid boleh. Mari adzan maghrib, ada syukrul wudu gantem nggih. Mungkin salat mutlak. Ini kalau mengatakan bahwa qobliyah maghrib itu ndak ada. Tapi sakjane hadirin, qobliyah maghrib ini dalam persimpangan bahasa kerennya nggih, dalam perbedaan pendapat. Dasarnya yang mengatakan ada itu bainal adzana ini salatun. Antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamat itu ada salat atau boleh salat. Nah, wallahu alam mau salat napa panjenengan? Maka salat-salat sunnah itu kapanpun dimanapun boleh, asal tidak di waktu dan di tempat yang terlarang. Ngoten nggih? Balik ke sini. Summa qama qiyaman tawilan, panjenengane Kanjeng Nabi berdiri lagi setelah apa rakaat pertama qoriban mimma raka'a. Sami Allah tadi nggih, panjenengane Nabi membaca sami Allah itu berdirinya hampir sama dengan ketika beliau ruku. Summa sajada faqala subhana rabbil a'la. Ini sekali lagi sebelum beliau diberi apa wahyu oleh Allah yang berbunyi idza jaa nasrullah nika nggih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka beliau kemudian bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Hadirin, BN itu tanya apa endi Pak? Subhana rabbil a'la mbek subhanakallahumma wa bihamdika rabbana wa allahumma firli itu apik mana? Semua apik. Semua bahkan saya lek dewi hadirin semua tak baca subhana rabbiyal a'la kula waca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nek dewi lho nggih, nek bareng nek jamaah sakno ka nggih. Terus subuhun kudusun rabbul malaikati waruh kula waca juga. Hadirin lek panjenengan tanglet apa endi Pak? Enak endi Pak? Niku padha kalih panjenengan tanglet nggih. Roti bolu karo bakso itu enak endi? Piye lan jawab? Nan enak kabeh toh. Cuma enaknya kan gak podo. Lah kaya bacaan niku ngaten kabeh apik, kabeh besar pahalanya, tapi punya keistimewaan masing-masing. Kula mboten patek seneng lek ana wong niku suka napa? Suka ngeyel, suka ngengkel, suka debat, tapi gak patek gelem nglakoni. Niki masyaallah, setan mon mboten seneng kalih tiyang semonten niku. Karena itu mari jare wong Jawa niku nggih, napa nika? Sepi ing pamrih. Nah, rasa kakean ngomong tapi monggo akeh oleh nglakoni. Ngoten nggih?
baik sekarang mari kita coba kalau mungkin ada yang perlu dibahas dipersilakan. Enten? Lek mboten nggih monggo. Abah Mujianto nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung tentang bawa HP. Nggih. Jadi begitu ada sibuk atau ya sampai komat sampai akan menjelang sholat tadi itu baru dimatikan. Nggih. Tapi bagaimana kalau bawa HP tapi sibuknya ya. Al-Quran keras? Kula pun ngira Pak lek takokno itu. Sering niki ditakokaken. Nggih, saya monggo. Nggih. Ya sering. Ya, ya. Ya itu seperti di ya, ada di ya. masjid. Nggih, nggih. Kita menunggu di terminal atau di rumah sakit sampai menunggu. Nggih. Nggih pun. Memang ada yang buka yang macam-macam. Paham kula nggih. Nggih. Yang membawa. Nggih. Saya lihat di kiri kanan ada yang baca Quran nggih. Membaca. Nggih. Itu. Nggih. Nah, bagaimana disamakan? Nah, iya betul Pak nggih. Membaca. Nggih. Nggih. Terima kasih bagaimana Terima kasih kembali. Baca Al-Quran itu nggih. kalau bawa bukunya Al-Quran digonan-gonan dengan HP. Nggih, Pak nggih. Terima kasih. Saya terima kasih, Pak. Nggih, dan saya minta maaf tadi keterangan saya belum selesai lali wisan nggih. Jadi kalau bukanya HP untuk yang bermanfaat, untuk yang baik, untuk yang diridhoi Allah termasuk seperti apa yang Bapak katakan tidak apa-apa nggih. Yang saya maksudkan tadi itu adalah buka HP ini isinya bukan yang positif seperti yang Bapak singgung tadi. Boleh Pak, boleh, malah itu baik kalau memang untuk misalnya murotal, untuk ngapalno ayat-ayat Quran dan sebagainya boleh, malah itu baik. Bahkan begini, saya ingin tambahkan menisan nggih karena menjelaskan tentang HP. HP itu sebaiknya digunakan yang pertama kali itu digunakan untuk yang bermanfaat. Kayak tadi itu. Kemudian yang kedua, ketika kita akan melaksanakan sholat, sebaiknya di-off-kan, tidak aktif, tidak berbunyi ketika sholat. Yang kedua, yang ketiga, umpama kok mematikan juga lupa, terus ketika sholat bunyi, diambil saja. Ambil HP itu dimatikan, asal matikan tok, gak ada moco barang, gak ada ngomong sopo iki pos sholat di telepon. Nah itu yang gak ndak boleh. Jadi misalnya HP-nya disai muni diambil dimatikan, ndak apa-apa, itu malah baik, lebih bermanfaat. Ngeten nggih? Saya terima kasih Pak Abah Mujianto di Ilingno, saya lupa tadi untuk melanjutkan sampai ke situ, dan itu memang baik sekali kecuali kalau digunakan untuk yang tidak baik. Hadirin, adzan nggih? Saya mohon maaf, ini besok menerangkan orang lek mati itu diantarkan oleh 3 hal. Insya Allah besok karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ngaji kita yang sangat singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah kita nanti kembali ke hadirannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.